Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Putranto dengan NBI 143-200107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kewirausahaan saya yang berjudul Conduct Better Bytes. Berikut merupakan contoh produk bisnis yang akan saya buat. Kemudian latar belakang. Kebutuhan pangan berubah menjadi sebuah industri kuliner yang memberikan tidak hanya cita rasa, tapi juga kebutuhan lain manusia untuk bersosialisasi maupun beraktualisasi. Perkembangan budaya Korea Selatan di dunia hiburan sedang berkembang pesat dan populer di berbagai negara, terutama Asia. Baik itu musik, film, drama, program TV, produk kosmetik, hingga gaya hidup ala Korea Selatan mulai dikenal sejak berkembangnya Korean Wave. Apa itu Korean Wave? Korean Wave tidak hanya sebatas berhasil memasarkan budaya Korea Selatan, namun mampu memasarkan produk-produk komersial dan pariwisata Korea Selatan kepada publik di berbagai negara. Produk makanan Korea juga sudah menjadi tren pilihan kuliner bagi masyarakat Indonesia, salah satunya adalah kondok. Kondok ini merupakan salah satu kuliner jenis street food yang identik dengan Korea Selatan. Jajanan ini mengkombinasikan sosis dengan adonan tepung tebal, yang akan dilapisi tepung jagung kasar sebelum digoreng. Lapisan luar pada kondok tidak hanya menggunakan tepung jagung, namun terkadang juga dapat menggunakan kentang, mie instan yang dihancurkan, dan tepung roti. Saat ini terdapat berbagai macam variasi kondok. Dengan melihat berbagai pertimbangan tersebut, saya memiliki konsep bisnis kuliner street food yang akan menjadi peluang bisnis menjanjikan yang diberi nama Better Bites. Untuk rumusan masalah ada bagaimana cara menempatkan posisi usaha Better Bites yang bergerak dalam bisnis kuliner street food dari kompetitor lainnya. Untuk yang kedua, apa yang menjadi nilai tambah atau keunggulan dari usaha Better Bites dibandingkan dari usaha kodok yang lainnya. Untuk berikut merupakan pengertian bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC merupakan sebuah model bisnis yang mempunyai bentuk seperti kanvas dan di dalamnya terdapat 9 elemen utama yang terdiri dari kerangka pemikiran perencana strategi untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah bisnis yang sedang dijalankan. 9 elemen kunci tersebut terdiri dari customer segment, value proportion, channels, customer relationship, revenue stream, key resource, key activity, key partnership, dan cost structure. Untuk kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah analisis strategi yang dilakukan secara sistematis dan digunakan untuk merumuskan strategi bisnis yang baru bagi perusahaan. Apa itu strategi bisnis? Strategi bisnis itu dibagi menjadi dua, yaitu ada analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Untuk yang internal adalah cara melakukan identifikasi dan analisis berbagai hal yang terdapat di dalam lingkungan perusahaan seperti sumber daya, pengembangan manajemen perusahaan, dan kerjasama tim. Untuk yang ada di lingkungan eksternal, merupakan sebuah strategi untuk menganalisis berbagai peluang dan ancaman dari luar yang akan dihadapi perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor bisnis dan memenangkan persaingan bisnis. Untuk hasil pembahasan produk bisnis Better Bytes dalam analisis bisnis model Canvas adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, customer segment. Untuk customer segment, pelaku usaha Better Bytes berusaha untuk membuat jajanan yang disukai oleh penikmat kuliner street food dari semua kalangan seperti anak-anak, remaja, orang dewasa, serta penggemar K-pop. Untuk yang kedua, ada value proportion. Pemilik usaha Better Batch yaitu dengan tersedianya dalam berbagai varian dengan harga yang cukup terjangkau dapat dimakan di tempat dine-in maupun dibawa pulang atau take away, serta kemasan yang tetap menjaga kualitas produk agar tetap hangat. Untuk yang ketiga, ada channels. Beberapa upaya yang dilakukan demi mempromosikan dan memperkenalkan serta menarik pelanggan untuk memberi produk dengan cara memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, serta aplikasi pesan antar makanan online. Contohnya adalah GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Untuk yang keempat ada customer relationship. Untuk pemilik usaha Better Bytes memberikan diskon untuk hari-hari besar, promosi menarik untuk pembelian khusus melalui aplikasi online, memberikan menu variasi terbaru produk, serta mengadakan giveaway produk pada media sosial. Untuk selanjutnya ada revenue stream. Pendapatan yang diperoleh perusahaan Better Bytes merupakan modal awal pribadi dan keuntungan penjualan. Untuk selanjutnya ada key resource, sumber daya kunci dari pemilik usaha Better Bytes yaitu lokasi strategis yang mudah dijangkau, alat memasak yang higienis, pekerjaan yang kompeten dalam mengolah
mengolah produk makanan, serta supplier bahan baku berkualitas yang terpercaya. Untuk kemudian ada kayak aktivitas kunci pemilik usaha Better Batch yaitu membeli bahan untuk membuat produk makanan, membuat makanan yang memiliki cita rasa nikmat, melayani konsumen dengan ramah, cepat, dan memuaskan, serta mempertahankan kualitas serta rasa dari produk. Kemudian ada key partnership, yaitu mitra yang menjalin kerjasama dengan pemilik usaha Better Batch, yaitu toko bahan kue, serta toko kemasan produk. Untuk kemudian ada e-commerce ya di sini. Yang terakhir ada constructor, struktur biaya pemilik usaha Better Batch, yaitu pengadaan alat masak, mempersiapkan lokasi sewa tempat, pengadaan bahan baku, serta anggaran untuk pemasaran dan promosi, yaitu opening, pesan malam, serta tawaran kerjasama. Berikut merupakan gambaran bisnis model Canvas untuk di template. Ada key partner, yaitu toko bahan kue, toko kemasan produk, e-commerce, key activity, dan lainnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada analisis SWOT. Untuk elemen customer segment, untuk kekuatannya sendiri adalah konsumen terdiri dari semua kalangan usia. Untuk kelemahannya, jajanan belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Peluang, jajanan Better Buy juga sangat diminati oleh para penggemar budaya K-pop. Untuk ancaman, banyaknya varian baru yang bermunculan akan membuat orang berpindah ke produk lain. Kemudian ada value proportion. Untuk kekuatannya yaitu memberikan berbagai varian dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk weakness atau kelemahan yaitu konsumen bosan dengan rasa dan tampilan yang kurang menarik. Untuk opportunity atau peluang yaitu peluang mengembangkan usaha dengan lebih cepat karena dengan harga yang relatif murah jadi ramah di kantong. Untuk ancaman, bila tampilan kemasan tidak dikembangkan, maka akan timbul kompetitor dengan rasa yang lain. Kemudian ada elemen channels, yaitu memberikan pelayanan melalui aplikasi pesan antar makanan online GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Itu adalah kekuatannya. Dan untuk kelemahannya yaitu dengan tidak adanya tester membuat pelanggan enggan untuk membelinya. Jadi belum tahu rasanya, takut zonk, makanya jadi ragu untuk membeli. Kemudian ada opportunity atau peluang, yaitu peluang untuk menarik konsumen lebih cepat dan usaha makin berkembang. Yang terakhir, ancaman, dikarenakan model yang dibutuhkan sangat besar, menyebabkan tagihan ikut membengkak. Untuk customer relationship, kekuatannya sendiri memberikan diskon khusus untuk hari-hari besar. Kemudian weakness, yaitu sistem informasi dengan konsumen belum maksimal. Untuk peluangnya yaitu kemajuan zaman semua serba digital dengan memanfaatkan digital marketing. Untuk ancaman, pada customer relationship, relation, yaitu sistem komunikasi kurang maksimal, berpotensi hilangnya keloyalan konsumen. Kemudian ada elemen revenue stream. Pendapatan didominasi dari hasil keuntungan penjualan Better Buy. Itu untuk kekuatannya, untuk kelemahannya adalah belum adanya arus pendapatan dari segi lainnya. Untuk peluang adalah menambah pemasaran serta promosi terkait kandungan jajanan Better Bites. Untuk kemudian ancaman, kurangnya strategi pemasaran untuk mencakup konsumen baru. Untuk kemudian ada elemen key resource, yaitu untuk kekuatannya sendiri adalah alat produksi yang higienis dan bahan baku pilihan. Untuk kelemahannya, dikarenakan pembuatan masih menggunakan alat manual, membuat produksi kurang maksimal. Kemudian ada opportunity atau peluang, yaitu memanfaatkan SDM dari orang yang berpengalaman. Untuk ancamannya, jika pembuatan masih menggunakan alat manual, maka akan menghambat untuk memenuhi pemesanan dalam skala besar. Kemudian ada C-Activity, untuk kekuatannya adalah konsistensi kualitas produk dan manfaat produk Better Bites. Untuk kelemahannya, dikarenakan produk belum terlalu dikenal masyarakat, maka pemasaran juga kurang maksimal. Kemudian ada peluang, terdapat toko yang menjadi mitra dalam hal penjualan produk. Untuk ancamannya, biaya pengiriman atau ekspedisi dari luar kota serta waktu pengiriman. Kemudian ada key partner, untuk kekuatannya adalah toko bahan kue, toko kemasan produk, sama e-commerce. Kemudian untuk kelemahan, model yang dimiliki belum dapat dikatakan dalam skala besar jika produksi juga belum maksimal. Untuk peluangnya, pada partner adalah dengan adanya fitur takeaway membuat produk jadi terkenal. Untuk ancaman, kerjasama yang terjalin bersifat terbuka yang dimana dapat memutuskan kerjasama antara dua belah pihak. Yang terakhir ada cost structure, yang untuk kekuatannya sendiri, sumber daya manusia adalah pemilik usaha sendiri.
Untuk kelemahannya, biaya pembelian bahan baku cukup mahal dikarenakan bahan baku yang digunakan berkualitas. Kemudian ada opportunity atau peluang pada constructor, yaitu dengan digantinya proses produksi akan membuat produksi lebih banyak dalam waktu yang singkat. Untuk ancaman pada constructor, yaitu bahan baku yang susah dicari dikarenakan bahan baku berkualitas dan sulit didapat. Dan terakhir, sebelum itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis perencanaan bisnis Better Bets yang telah dilakukan menggunakan BMC dan SWOT, dapat disimpulkan terkait permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, cara menempatkan bisnis Better Bets dengan kompetitor bisnis kuliner street food yang lain, antara lain memberikan menu varian baru dari produk Better Bites, merupakan yang berukuran mini sehingga praktis untuk dimakan sebagai camilan, mempertahankan kualitas serta rasa dari produk Better Bites, kemudian untuk memberi harga diskon saat hari-hari besar dan promosi menarik khusus pembelian melalui aplikasi online, serta melayani konsumen secara ramah, cepat, dan memuaskan. Untuk yang kedua, keistimewaan atau nilai lebih dari bisnis Better Bites dibandingkan dengan usaha kondok lainnya adalah tersedianya berbagai varian produk Better Bites mulai dari manis, asin, hingga pedas dengan harga terjangkau. Kemasan yang tetap menjaga kualitas produk tetap hangat, serta konsumen yang diberi opsi dapat makan di tempat maupun dibawa pulang dengan lokasi yang mudah dijangkau. Untuk saran pada perencanaan bisnisnya adalah saran yang dapat disampaikan untuk konsep bisnis pada guna mengembangkan bisnis ke depannya, yaitu dengan peningkatan dalam elemen key resource, value proposition, dan channel untuk memberikan berbagai menu varian baru agar konsumen tidak bosan, pemilihan bahan baku yang berkualitas dengan harga terjangkau agar tidak adanya pembengkakan dana yang keluar, kemudian dana memperluas tempat bisnis agar dapat menampung lebih banyak konsumen, serta harus dapat gencar melakukan promosi pada media sosial agar bisnis lebih dikenal lagi oleh kalangan luas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.